Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi saya yang berjudul Perancangan Tampilan yang disusun oleh kelompok 9, yaitu Novela Mangiding, Amelia Anggreni, dan Rudy Christian. Cara pendekatan program aplikasi pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori besar, yaitu program aplikasi untuk keperluan khusus dengan pengguna yang khusus pula, dan program aplikasi yang akan digunakan oleh banyak pengguna. Cara pendekatan: pada kategori pertama, kelompok calon pengguna yang akan memanfaatkan program aplikasi tersebut dapat dengan mudah diperkirakan untuk kelompok ini. Ada satu pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu dengan user-centered design. Pendekatan secara user-centered design adalah perancangan antarmuka yang melibatkan pengguna. Perancang dan pengguna duduk bersama-sama untuk merancang wajah antarmuka yang diinginkan. Dengan cara ini, pengguna seolah-olah sudah mempunyai gambaran nyata tentang antarmuka yang akan mereka gunakan nanti. Pada kategori kedua, perancang perlu menganggap bahwa program aplikasi tersebut akan digunakan oleh berbagai pengguna dengan berbagai tingkatan kepandaian dan karakteristik yang sangat beragam. Satu kata kunci penting dalam pembuatan modul antarmuka untuk program-program aplikasi pada kelompok ini adalah dengan melakukan customization. Customization memungkinkan pengguna dapat menggunakan program aplikasi dengan wajah antarmuka yang sesuai dengan selera masing-masing pengguna. Contohnya yaitu pengaturan desktop pada Microsoft Windows. Dengan adanya kemampuan ini, pengguna dapat memilih sendiri warna desktop yang diinginkan dan lain sebagainya. Prinsip dan petunjuk perancangan. Antarmuka pengguna secara alamiah terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama yaitu modul pengguna, yang kedua bahasa perintah, yang ketiga umpan balik, dan yang keempat penampilan informasi. Yang pertama yaitu model pengguna. Model ini memungkinkan pengguna untuk mengembangkan pemahaman yang mendasar tentang apa yang dikerjakan oleh program. Pengguna dapat mengantisipasi pengaruh suatu tindakan yang ia lakukan dan dapat memilih cara yang cocok untuk mengoperasikan program tersebut. Model pengguna dapat berupa suatu simulasi tentang keadaan yang sebenarnya dalam dunia nyata. Yang kedua yaitu bahasa perintah. Setelah pengguna mengetahui dan memahami model yang diinginkan, pengguna perlu piranti untuk memanipulasi model. Idealnya, program komputer mempunyai bahasa perintah yang alami, sehingga model pengguna dengan cepat dapat mengoperasikannya. Yang ketiga yaitu umpan balik. Kemampuan suatu program yang membantu pengguna untuk mengoperasikan program itu sendiri. Umpan balik dapat berbentuk pesan-pesan penjelasan, pesan penerima perintah, indikasi adanya objek terpilih, pesan kesalahan bila terjadi. Di umpan balik digunakan untuk memberi keyakinan bahwa program telah menerima perintah pengguna. Yang keempat yaitu tampilan informasi. Komponen ini digunakan untuk menunjukkan status informasi atau program ketika pengguna melakukan suatu tindakan. Pada bagian ini, perancang harus menampilkan pesan-pesan tersebut seefektif mungkin sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Urutan perancangan pemilihan ragam dialog. Model pengguna perancangan format pesan, perancangan penanganan kesalahan, perancangan struktur data. Perancangan tampilan berbasis teks. Pada perancangan tampilan untuk antarmuka berbasis teks, ada 6 faktor yang harus dipertimbangkan agar diperoleh tata letak tampilan yang berkualitas tinggi. 6 faktor tersebut yaitu urutan penyajian, kelonggaran, pengelompokan, relevansi, konsistensi, dan kesederhanaan. Berikut adalah contoh tata letak tekstual. Perancangan tampilan berbasis grafis, ada 5 faktor yang perlu diperhatikan pada saat merancang antarmuka berbasis grafis, yaitu ilusi pada objek-objek yang akan dimanipulasi, urutan visual dan fokus pengguna, struktur internal, kosakata grafis yang konsisten dan sesuai, dan kesesuaian dengan media. Piranti bantu sederhana. Perancang seharusnya membuat dokumentasi akan bentuk-bentuk yang akan diimplementasikan. Piranti bantu menggunakan sembarang kertas kosong untuk mempermudah penamaan, maka lembar kertas yang dimaksud diberi nama dengan lembar kerja tampilan atau Screen Design Worksheet. Untuk seterusnya disingkat dengan LKT. Berikut adalah contoh lembar kerja tampilan.
Contoh LKT pada dasarnya terdiri atas 4 bagian, yaitu nomor lembar kerja, bagian tampilan berisi sketsa tampilan yang akan muncul di layar, bagian navigator. Bagian ini antara lain menjelaskan kapan tampilan itu akan muncul dan kapan tampilan itu berubah menjadi tampilan lain. Bagian keterangan, bagian ini berisi penjelasan singkat tentang atribut tampilan yang akan dipakai. Contoh jaringan simatik tampilan. Jaringan simatik tampilan agar pemrograman tidak perlu membolak-balik kertas kerja pada saat menuliskan program untuk yang disesuaikan dengan navigasi pada setiap lembar kerja, akan lebih mudah bagi pemrogram untuk memeriksa navigasi yang ada dengan menggambarkannya lewat suatu bagan yang disebut jaringan simatik tampilan atau Screen Systematic Net. T1, T2, sampai T7 adalah nomor tampilan atau lembar kerja. Tulisan alternatif S, exit, dan ESC dan lain-lain adalah event anak panah menunjukkan transisi. Contoh, jika pengguna sedang berada di tampilan T5 dan kemudian ia menekan tombol alternatif key, maka tampilan akan berubah menjadi T7. Jika ia menekan tombol tekan selesai, maka akan kembali ke tampilan T1. Demikianlah presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi dan shalom.